dinikmati oleh semua orang dimanapun, tidak ada batasnya, sehingga dalam masa COVID ini menjadi sebuah momentum kita untuk kemudian new normal, membangun sebuah normalisasi baru, bahwa menikmati seminar, pengetahuan dari orang hebat seperti ini bisa dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, selamat menikmati, dan kami yakin ini sangat bermanfaat. Silakan saya kembalikan ke Pak Cahyo sebagai moderator kita. Terima kasih Pak Fikri atas sambutannya. Pak Fikri adalah Sekjen AMA Indonesia Medan. Kita bersama selalu mendukung acara yang bermanfaat bagi teman-teman profesional dan bisnis di Medan dan Sumatera Utara. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, siang hari ini AMA Medan menyelenggarakan webinar mengenai Go Public, ya, mengenai Go Public, Building a Harmony and Profitable Company through Go Public. Dan pembicara pertama adalah Pak Pintor Nasution. Beliau adalah Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Utara, dan akan dilanjutkan dengan Pak Darmin SE-MBA. Merupakan pemegang rekor muri di bidang pasar modal yang sangat luar biasa, sudah membantu banyak perusahaan untuk Go Public, khususnya di Medan, Sumatera Utara. Nah, kemudian nanti pembicara ketiga ada Pak Usli Sarsi, juga sangat luar biasa, beliau adalah CEO dari Mahkota Group, akan menceritakan atau sharing kepada Bapak Ibu semuanya, bagaimana Mahkota Group itu bisa menjadi Go Public, menjadi berkembang, menjadi pesat saat ini. Ketiga pembicara ini akan menemani, memberikan wawasan kepada Bapak Ibu semuanya. Jikalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber yang luar biasa, Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat. Ya, nanti setelah presentasi oleh narasumber, nanti kita akan membahas pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ditulis dan disampaikan melalui chat. Nah, saya memulai webinar ini dengan pembicara yang pertama, yaitu Pak Pintor Nasution, ya, Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Utara. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan kepada Pak Pintor untuk memberikan presentasi yang pertama. Silakan Pak Pintor. Ya, saya udah bisa share screen ya Pak ya. Silakan, silakan. Oke. Ya. Oke, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Sianyet, Pak Edi, Pak Fikri, Pak Usli, Pak Darmin, dan Bapak Ibu sekalian yang hari ini mendengarkan seminar terkait dengan Go Public. Saya Pintor, saya dari Bursa Efek Indonesia, perwakilan Sumatera Utara. Nah, mungkin saya akan sedikit berlari dengan waktu, mengingat pembicara kita semuanya super-super. Sayang sekali kalau memang dibagikan cuma sedikit. Oke. Tema kita hari ini adalah harmoni untuk Go Public. Benar sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fikri. Dalam Go Public ini juga kita perlu suatu harmonisasi semua profesi, semua lembaga penunjang. Salah satunya adalah di Bursa Efek Indonesia nanti. Oke. Sebelum saya langsung ke Go Public-nya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu pasar modal. Nah, pasar modal Indonesia ini adalah salah satu pasar yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kalau dulu pasar modal itu ada di bawah PAM LK. Kalau perbankan dulu di Bank Indonesia. Nah, sekarang OJK ini mengawasi beberapa industri, perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal. Nah, lembaga keuangan non-bank itu banyak, ada asuransi dan pensiun, pegadaian, BPJS juga di situ. Nah, ada beberapa lembaga, ada beberapa kalau bisa dibilang regulator lah ya, ada Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan. Nah, pasar modal sendiri letaknya adalah di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Oke, nah pasar modal ini bahasa dasar enaknya adalah mempertemukan orang yang punya dana, kita sebutnya investor, sama orang yang butuh dana, kita sebutnya emiten. Nah, emiten ini butuh dana untuk ekspansi biasanya. Daripada dia harus minjam ke bank, ada kewajiban. Nah, di pasar modal ini dia bisa mendapatkan dana tanpa batas, tapi dia men-share, melepas kepemilikannya. Nah, dia lepas kepemilikan, dia dapat dana. Investor
setor dana kepada emiten, dia dapat kepemilikan dari emiten. Jadi dia dapat hak milik. Investor dapat hak milik dari perusahaan yang tercatat tadi kita beli. Emiten itu dapat dana untuk ekspansi. Ini simpelnya pasar modal di Indonesia. Oke. Nah, pasar modal Indonesia ini saya tadi sudah bilang itu di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, selain bursa, ada regulator lain di pasar modal. Ada IDX, tadi ini kami, Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada KEPEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia. Ini yang bagian yang mengawasi, kalau Bapak Ibu jual, laku barangnya. Waktu Bapak Ibu beli, dapat barangnya. Ini KEPEI, clearingnya, penjaminnya. Nah, kemudian ada KESE, di sini ada KESE. Ini Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ini yang nyimpan uang dan saham semua investor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian ada perusahaan efek. Perusahaan efek di sini ada berbagai. Ada underwriter, ada broker. Broker ini adalah perusahaan sekuritas. Nah, ada juga manajer investasi di sini. Nah, underwriter di sini adalah orang yang membantu perusahaan yang tadi belum go public sampai menjadi perusahaan go public. Sampai menjadi perusahaan publik. Bahkan sampai setelah sudah listing bertahun-tahun juga biasanya masih perlu bantuan dari underwriter. Nah, nanti mungkin Pak Usli akan cerita bagaimana hubungan emiten, perusahaan tercatat dengan underwriter. Di sini underwriternya adalah Pak Darmin dari Panin Sekuritas. Nah, selain itu ada profesi dan lembaga penunjang juga yang diperlukan untuk profesi-profesi penunjang. Dan lembaga penunjang di sini yang saya sampaikan izin pasar modalnya. Nah, contohnya adalah notaris. Nah, notaris pasar modal itu beda dengan notarisnya PPAT. Jadi izinnya pun itu tersendiri. Jadi notaris itu harus yang punya izin notaris pasar modal namanya. Nah, di sini beberapa bisa dibilang yang dibutuhkan untuk menjadi perusahaan tercatat. Jadi kita perlu regulatornya, kita perlu melapor ke OJK, ke bursa, ke KEPEI, ke KESE. Nah, kita juga perlu underwriter. Nah, biasanya yang bantu kita nanti ke OJK, ke bursa, ke KEPEI, dan KESE itu adalah underwriter. Underwriter ini mirip dengan WO, Wedding Organizer. Jadi WO yang kalau kita mau nikah, dia yang bantuin semuanya. Nah, nanti underwriter ini ada tim dan tim yang membantu semuanya. Jadi biasanya Bapak Ibu hanya perlu berkoordinasi sama underwriter. Nanti underwriter akan bantu semuanya. Termasuk yang nentuin, mencarikan siapa notarisnya, KAP yang pasar modal siapa, appraisal yang punya izin pasar modal siapa. Nah, underwriter itu biasanya punya listnya, punya linknya juga. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi dari awal. Oke, saya lanjut di sini pasar modal Indonesia. Nah, Bapak Ibu, pasar modal di sini sebenarnya kan salah satu alternatif pembiayaan. Selama ini pembiayaan Bapak Ibu biasanya minjam ke bank atau ke keluarga atau teman. Nah, di sini ada plus minusnya masing-masing. Kalau teman dan keluarga ini biasanya dikondisikan kalau mereka masih ada cash flow-nya, kalau enggak ya nggak ada juga tambahan modalnya. Kemudian memang enaknya di sini tidak dibatasi tenor kalau sama teman atau keluarga. Cuma kemudian ada pengembalian juga fleksibel. Nah, ini untuk yang kalau kita minjam ke teman atau keluarga. Kalau kita mau minjam modal ke bank, nah ini ada plus minusnya juga. Kalau di bank itu pakai tenor, kemudian pendanaan terbatas. Nah, ini dilihat juga dari kemampuan kita, dari perusahaan, atau kita biasanya bilangnya debt to equity ratio-nya. Nah, ada alternatif yang namanya go public, going public, menjadi perusahaan publik. Kita bisa mendapatkan dana tanpa batas, tidak dibatasi tenor, kemudian kita pengembalian atau dividen itu fleksibel. Nah, jadi berdasarkan keputusan bersama, mau bagikan dividen apa tidak, itu fleksibel. Nah, atau kalau kita nggak mau lepas kepemilikan dalam bentuk kepemilikan atau saham, kita bisa mengeluarkan, namanya surat utang juga. Jadi ada alternatifnya, bisa saham, bisa obligasi. Nah, saham ini surat kepemilikan, hak milik, kalau surat utang atau obligasi itu bukan hak milik. Nah, kita hanya meminjam, menghutang, berhutang. Nah, kalau surat hutang, dia pakai tenor, rata-rata 1 sampai 10 tahun. Nah, pendanaan juga sama kayak saham, luas, tanpa batas. Dan tetap
Kalau di surat utang ini ada debt to equity ratio, mirip dengan yang kita lakukan kalau minjam di bank. Oke, ini gambaran sedikit pasar modal di Indonesia. Nah, sampai dengan data 29 Mei, udah 691 saham. Kalau Juni, sampai dengan Juni baru nambah 1, jadi 692 perusahaan yang bisa kita beli di Bursa Efek Indonesia. Ada 117 surat hutang dari 117 perusahaan yang bisa kita beli di Bursa Efek Indonesia. Nah, di Bursa Efek Indonesia total marketnya kurang lebih 5.497 triliun. Nah, gambaran investor di Bursa Efek Indonesia untuk di saham itu 1.195.679 investor. Ini gambaran pasar modal Indonesia. ISG kita sekarang range-nya 4.700, kemarin tembus 5.000. Kalau Bapak Ibu yang jadi investor pasti ngelihat sempat tembus ke 5.000, turun lagi 4.900, 4.800. Nah, sekarang range-nya sekitar 4.700 ke 4.900. Nah, transaksi harian kita sampai dengan bulan Mei ini, transaksi rata-rata harian itu 7,3 triliun. Bayangin, per hari 7,3 triliun orang yang bertransaksi di Bursa Efek Indonesia. Nah, terus di tahun 2019, ada 27 perusahaan yang IPO saham. Oke. Fundraising-nya sampai 3,57 triliun. Fundraising artinya dana yang diambil dari investor, yang dihimpun, bukan diambil, dihimpun. Oke. Itu ada 3,57 triliun. Nah, terus kalau surat utang, 28 emisi dengan dana yang dihimpun 25,1 triliun. Oke, ini outstanding bond, surat utang, sukuk yang berbau syariah. Kemudian ini gambaran singkatnya tentang pasar modal Indonesia. Oke, ini tren perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Kalau Bapak Ibu lihat, 2010 emiten yang tercatat di bursa 23, tapi fundraising-nya, dana yang dihimpun itu lebih dari 60 triliun. Oke. Nah, ini naik dan turun, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kita pernah pecah rekor itu di 2018, tertinggi kurang lebih 57 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tahun lalu kita 55 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini sedikit perusahaan-perusahaan yang tercatat dari Januari sampai April 2020. Ini per 2020. Bapak Ibu bisa lihat ini listnya, beberapa perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, di 2020 ada 2 perusahaan yang sebenarnya aslinya Sumatera Utara, tapi satu perusahaan namanya Cisadane Sawit Raya, ada nggak ya di sini ya? Cisadane Sawit Raya. Dia pakai alamat yang di Jakarta, itu kita cukup sayangkan memang. Tapi itu pilihan, dia kantor pusatnya buat alamatnya di Jakarta, itu pilihan dikembalikan kepada perusahaan. Terus satu lagi, perusahaan yang tercatat di tahun 2020 adalah CBMF, ini nomor 16, Cahaya Bintang Medan. Ini dia menghimpun dana 60 miliar dari investor. Ini perusahaan furniture, adanya di Patumba. Kalau Bapak Ibu yang orang Ampas, Patumba, ini perusahaan yang tercatat dari asli Sumatera Utara, tepatnya di Patumba. Oke, ini kita compare dengan negara tetangga. Perkembangan perusahaan tercatat di tahun 2019. Di tahun 2019 dibandingkan dengan tetangga, kita termasuk yang tertinggi di ASEAN. Oke, kita tahun lalu 55 perusahaan tercatat, Malaysia hanya 30, Thailand hanya 28, Singapura cuma 13, apalagi Filipina cuma 4 perusahaan yang tercatat. Nah, 55 perusahaan tercatat di tahun 2019, ini listnya kurang lebih. Bapak Ibu bisa lihat di sini, nanti materinya akan dikirimin. Kalau Bapak Ibu butuh tinggal bilang aja ke kita. Oke. Nah, ini IPO berdasarkan trend base dan sektornya. Untuk 10 tahun, yang paling banyak perusahaan yang tercatat di bidang sektor apa, itu adalah nih, trade, service, dan investment, perdagangan, terus jasa, dan investasi. Yang kedua, infrastruktur.
utilities, dan transportation. Yang ketiga adalah property dan real estate. Jadi selama 10 tahun terakhir, yang paling banyak tercatat adalah perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi. Nah, untuk 2020 gimana? 2020 yang sudah tercatat di kita, tetap ternyata yang paling besar adalah nih, trade, service, dan investment. Sama dengan 10 tahun terakhir. Nah, tapi yang kedua, itu properti. Kalau tadi yang kedua adalah infrastruktur dan transportasi, sedangkan properti dan real estate yang ketiga. Nah, di tahun 2020 malah ini nomor 2, properti dan real estate. Nah, ini bidangnya Pak Edi nih. Jadi ada beberapa perusahaan yang tercatat di tahun 2020 di bidang properti. Kemudian yang ketiga, yang paling banyak adalah perusahaan yang di bidang sektor keuangan, finance. Sektor finance ini banyak ya, bisa sekuritas, bisa bank, bisa multi finance, bisa asuransi. Jadi ini sektor finance namanya, sektor keuangan secara garis besar. Oke. Nah, ini kapitalisasi pasar dan perdagangan saham berdasarkan sektor. Oke, jadi kapitalisasi yang paling besar itu adalah di sektor keuangan, market cap-nya. Market cap kita paling besar di Bursa Efek Indonesia adalah market cap di sektor keuangan. Itu porsinya sendiri adalah 32,7%. Jadi kuenya Bursa Efek Indonesia 32,7% itu perusahaan-perusahaan sektor keuangan. Nah, baru yang kedua adalah consumer good dan consumer good industri. Nah, ini secara market cap. Secara trading value itu lingkaran yang dalam. Secara trading value, nah sama ternyata, gambarannya sama. Market cap besar, trading value-nya juga besar. Ternyata secara trading value yang paling besar adalah sektor keuangan juga. Tapi yang kedua, secara trading value itu bukan consumer good. Kalau di sini kan Kalau di sini consumer good. Tapi secara trading value itu adanya di sini infrastruktur, utilities, dan transportation. Nah, oke, kalau mau lebih kecilin lagi, siapa aja emiten yang market cap-nya paling besar? Ini daftarnya Bapak Ibu. Ini 20 perusahaan yang menggerakkan bursa 59%. Jadi market cap itu digerakkan oleh 20 perusahaan ini aja nih secara garis besar. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang kapitalisasinya besar. Harapan kita nanti Mahkota Group masuk dari salah satu 20 perusahaan inilah, biar market cap-nya besar. Jadi kita juga bangga nih emiten dari Sumatera Utara. Oke, kita masuk ke GoPublic. Sebenarnya apa aja sih manfaat GoPublic? Nah, manfaat GoPublic banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat. Oke, yang pertama adalah di sini, pendanaan tanpa batas. Oke, jadi Bapak Ibu bisa dapatkan dana, ada yang IPO hanya cuma 20 miliar. Oke, ada yang 25 miliar, ada yang 1 triliun. Jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang kedua, ya, kayaknya ada yang kedua, itu meningkatkan kinerja perusahaan. Tadi, kalau kita cerita sudah dapat dananya, pastinya kan dia untuk mengembangkan perusahaan. Nah, dapat dana, dia butuh. Misalkan contoh kalau kayak Mahkota Group itu kemarin untuk bangun pabrik, refinery kalau saya nggak salah. Jadi bangun pabrik, otomatis biasanya kinerja perusahaan juga menambah, bertingkat. Nah, jadi dapat dananya, bangun pabriknya, kinerja bertingkat. Oke. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan citra perusahaan. Jadi selama ini citra perusahaan hanya dikenal oleh orang-orang yang ada di Sumatera Utara, tapi begitu dia menjadi perusahaan tercatat, hampir semua orang yang ada di Indonesia itu kenal perusahaannya. Jadi orang tahu Mahkota Group bukan cuma orang Medan aja atau orang Pekanbaru aja. Jadi teman saya pun yang di Kalimantan jadi tahu, oh Mahkota Group itu adanya di Medan ya. Ya, itu emiten saya bilang. Gitu. Jadi meningkatkan citra perusahaan. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan loyalitas dan profesionalisme karyawan. Nah, loyalitas ini maksudnya gimana? Kalau Bapak Ibu memberikan perusahaan tadi, memberikan saham kepada karyawannya, itu biasanya loyalitas karyawan terhadap perusahaan kita itu meningkat. Dan dia pun makin bekerja. Jadi dia merasa sense of belonging-nya dapat kepada perusahaan. Aku udah diberikan saham kepada perusahaan, kalau aku kerjanya jelek, berarti kinerja perusahaan jelek. Kinerja perusahaan jelek, nanti laba perusahaan juga jelek, tidak dapat dividen, lebih bagus, aku kinerjanya bagus. Nah, ini kalau misalkan emiten memberikan
saham-saham kepada karyawan. Jadi kita biasanya sarankan kenapa nggak diberikan juga kepada karyawan atau buruhnya. Manfaat selanjutnya adalah mempercepat penerapan good corporate governance. Nah, ini tata kelola. Tata kelolanya jadi lebih bagus. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi perusahaan go public, istilahnya kalau di kami itu perusahaannya naik kasta, Bapak Ibu. Naik kasta menjadi perusahaan yang lebih profesional. Nah, manfaat selanjutnya adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nah, ini nanti Pak Usli boleh cerita nih, meningkatkan nilai perusahaan. Jadi Mahkota Group itu seperti apa sebelum go public, setelah go public seperti apa. Ini nanti Pak Usli langsung lah yang bisa cerita. Kemudian, ada insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Nah, ini sedikit stimulus juga lah ya dari pemerintah untuk apa bedanya perusahaan go public tidak go public. Sayang dong kalau nggak ada bedanya. Oke, jadi kalau mendapatkan insentif pajak juga ada syaratnya. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya adalah perusahaan harus melepas kepada publik minimal 40%. Jadi kalau misalkan, Pak, kami mau lepas 20% aja ke publik, boleh? Boleh. Tapi insentif pajaknya belum dapat. Gitu. Nanti, Pak, kami 2 tahun lagi mau lepas lagi, boleh. Lepas lagi 20, dan totalnya udah 40, baru insentif pajaknya bisa. Itu juga dengan catatan harus terus 183 hari setelah tercatat. Oke, jadi nggak bisa langsung dapat. Jadi SPT tahun depan. Oke, manfaat selanjutnya adalah keharmonisan keluarga pemilik. Nah, ini juga pas sekali narasumber kita adalah Pak Usli, yang mana pemegang saham dari Mahkota Group adalah kakak adik bersaudara nih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat contoh perusahaan yang bangkrut biasanya di generasi kedua nih. Kalau perusahaan keluarga generasi kedua, itu cekcoknya luar biasa. Tapi begitu kita sudah jadi perusahaan go public, kakak adik cekcoknya itu udah berkurang karena bukan punya kita lagi, karena sudah ada publik di dalamnya. Dan publik di dalamnya itu mengawasi perusahaan kita juga. Gitu. Nah, contohnya itu adalah Nyonya Menir dengan Sido Muncul. Nyonya Menir itu udah dari 1928, nah, tapi dia belum go public sampai sekarang, dia sudah bangkrut. Nah, Sido Muncul, dia sudah go public, perusahaannya dahsyatnya luar biasa sekarang. Kemudian manfaat yang terakhir adalah strategic partner. Nah, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mau listing, dia tidak hanya untuk mendapatkan dana, tapi dapatkan partner. Dia dapatkan partner yang lebih besar, partnernya malah justru memberikan tambahan modal lebih besar dibandingkan dia go public. Boleh, nggak ada masalah, asal dilaporkan. Nah, ini adalah manfaat-manfaat go public yang ada kalau Bapak Ibu nanti menjadi perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini saya rinci satu-satu, mendapatkan dana tanpa batas, peluang pendanaan yang luas. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Penambahan modal bisa nanti keluarkan right issue, strategic placement, bisa mengeluarkan ESA, employee stock allocation, ini yang tadi, memberikan saham kepada karyawan, atau berikan, kalau kita mau ngikat direksi misalkan, biar direksinya nggak di-hire orang, ya, kita bisa kasih dia saham perusahaan kita dalam bentuk MSOP, Management Stock Option. Nah, di sini juga kita bisa dapatkan pinjaman dari instansi jasa keuangan lain. Kita di rating perusahaannya makin bagus, terus rating perusahaan kita kerap meningkat setelah menjadi perusahaan terbuka. Nah, atau kalau misalkan kita nggak mengeluarkan surat dalam bentuk saham, surat utang, nih, ini ada pilihannya, mau kita mengeluarkan bentuk saham, obligasi, suku, atau MTN. Nah, ini ada beberapa produk-produk lainnya. Nah, begitu dapat dananya untuk ekspansi, kalau Bapak Ibu lihat gambar di bawah ini, dapat dananya, pertumbuhan meningkat, kepercayaan publik dan stakeholder juga meningkat. Jadi, semuanya makin lebih percaya diri lah perusahaan kita. Nah, ini gambaran cerita dari beberapa emiten lah ya. Ini PT Bumi Serpong Damai. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini dari 1984 BSD City sudah ada nih. Nah, terus Bapak Ibu bisa lihat sampai 2000 ini asetnya berapa? Asetnya di 1984 berapa, sekarang sudah berapa. Ini contoh PT Bumi Serpong Damai yang terkenal dengan BSD City-nya. Oke, ini manfaat yang kedua tadi dirincikan meningkatkan kompetensi. Ini kalau Bapak Ibu untuk mendapatkan loyalitas nih, kita kasih saham kepada karyawan,
kita kasih saham kepada kalangan manajemen, atau kita juga berikan bonus kepada karyawan atau yang berprestasi, itu bisa, biasanya loyalitas karyawan dan manajemen juga akan meningkat. Nah, kompetensi ini kita memperluas network. Dengan menjadi perusahaan go public, network kita makin luas, karena biasanya tiap tahun kita akan ngumpulin juga perusahaan-perusahaan emiten di bursa, namanya ada CEO meeting, jadi CEO semua itu ketemu, ngobrol, kita fasilitasi. Kemudian meningkatkan wawasan dan pengalaman. Nah, pengalaman mengelola perusahaan publik itu jadi lebih profesional, Bapak Ibu. Perusahaan yang belum go public dengan perusahaan go public pasti cara mengelolanya juga beda. Nah, nanti kita bisa dengar cerita dari Pak Usli lah. Oke, selanjutnya ini insentif pajak yang tadi saya cerita. Oke, dari 25% PPh-nya dapat potongan 5%. Potongan 5% jadi 20% PPh perusahaan. Tapi dengan catatan harus melepas 40% saham kepemilikannya ke publik dan harus dimiliki 300 pihak. Jadi 300 pihak ini nggak boleh ada yang 5%. Jadi di bawah 5% semuanya harus. Nah, kalau 300 pihak nggak sampai, itu juga nggak dapat. Nah, dengan catatan pun 40% yang dilepas ke publik harus 183 hari kalender. Jadi kalau misalkan kita listing tahun 2020 melepas 40%, kita belum dapat tahun ini, tapi 183 hari kalender. Berarti SPT tahun depan lah kalau udah 183. Kalau belum dapat. Oke. Nah, ini pajak penjualan saham perusahaan terbuka melalui Bursa Efek Indonesia dikenakan tarif pajak yang lebih rendah. Nah, ini juga ada ceritanya sebenarnya. Pak Usli nanti akan cerita nih. Waktu itu ada lahan kosong nih. Pak Usli kayaknya menyesal juga nih, tahu ini belakangan, kalau nggak salah saya. Ceritanya, Pak Usli punya lahan di Palembang, waktu itu lepas lahan berapa, tahu gitu, pajaknya aja kalau nggak salah saya itu ratusan ya Pak Usli ya, kalau saya nggak salah. Nah, nanti Pak Usli akan cerita di sini nih. Pak Usli boleh cerita pengalaman yang ini Pak. Ini beberapa, ini bukan data apa, ini data kita resmi. Manfaat go public setelah go public. Jadi sebelum go public dan setelah go public, kami punya data dari tahun 2009 sampai 2013. Rata-rata perusahaan yang tercatat dari 2009 sampai 2013 pendapatannya naik. Oke, 23% tiap tahun rata-rata pendapatan perusahaan yang tercatat itu naik. Karyawannya naik 12%. Karena tadi jelas dapat dana mau bangun pabrik atau bangun beli mesin, nah kan butuh tenaga manusia, tenaga kerja. Jadi tingkat karyawannya juga naik. Market cap perusahaannya juga naik. Kemudian asetnya juga naik. Jadi ini data kami yang kami himpun dari 2009 sampai 2013, bahwasanya manfaat kinerja perusahaan ini rata-rata positif. Yang naik itu artinya berita bagus lah setelah go public, bukan berita buruk malah. Gitu. Jadi ini bisa dilihat manfaat dari go public. Terus prosesnya gimana Pak kalau kita mau IPO? Proses IPO sederhana. Oke. Persiapannya ini yang mungkin Bapak Ibu harus luar biasa, nanti effortnya harus luar biasa. Ada beberapa tahapan. Persiapan, evaluasi. Nah, persiapan ini nanti akan dibantu sama underwriter. Underwriter di sini adalah perusahaan sekuritas yang punya izin underwriter. Ini Pak Darmin nanti bicara persiapannya apa aja. Kemudian nanti sudah lengkap semua persiapan, dikirim surat pernyataan pendaftaran ke bursa, ke OJK, ke KSE. Nah, itu nanti akan dibantu sama underwriter, sama timnya Pak Darmin, sekuritas. Baru nanti bursa sama OJK akan mengevaluasi. Sudah oke semuanya, keluar surat persetujuan prinsipnya, baru bisa melakukan yang namanya book building. Atau pernyataan efektif sudah keluar, bisa melakukan book building, baru bisa IPO. Oke, setelah IPO sudah semua, baru bisa listing dan bisa transaksi di pasar sekunder yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi persiapan, evaluasi, book building, IPO listing. Jadi sederhana aja, nggak usah terlalu mikir yang ribet-ribet. Oke, nah tapi persiapan ini yang agak panjang tadi saya bilang. Persiapan yang agak panjang apa nih? Ini yang agak panjang nih Bapak Ibu di sini. Apa aja? Nih.
persiapan awal, persiapan dokumen, ada due diligence, kick off, terus penelaan. Di sini nanti ini kerja keras calon perusahaan go public sama underwriter. Biasanya yang paling banyak diganggu adalah divisi keuangan, divisi hukum atau legal, kemudian akuntansi tadi keuangan, kurang lebih itulah yang paling banyak. Sama jajaran owner lah yang harus satu komitmen dulu baru bisa untuk go public. Kalau para owner tidak sepakat ya agak susah juga, nanti underwriter juga kerjanya sia-sia. Oke, nah di bursa itu ada yang baru Bapak Ibu. Jadi di bursa itu apa aja persyaratannya? Semua di Bursa Efek Indonesia itu harus PT. Jadi mau terdaftar di papan, kita ada 3 papan, papan utama, papan pengembangan, papan akselerasi. Nah, mau di papan utama, papan pengembangan akselerasi itu harus PT. CV, koperasi, yayasan itu tidak bisa untuk saat ini. Jadi harus PT. Nah, kalau sekarang komisaris independen harus ada. Kalau untuk saat ini misalkan perusahaan ini belum ada komisaris independen, gimana Pak? Nggak apa-apa gitu. Nanti tapi kalau mau jadi go public harus pilih harus ada komisaris independen. Untuk papan akselerasi ini karena baru 2019, ini nggak masalah nggak punya komisaris independen. Tercatat dulu, tapi paling lama 6 bulan harus punya. Ini cara bacanya. Nah, harus punya komite audit internal sama unit audit internal kalau mau tercatat di papan utama, papan pengembangan, atau papan akselerasi. Nah, syaratnya apa aja Pak? Nah, kalau papan utama, aset perusahaannya minimal 100 miliar. Minimal aset di atas 100 miliar baru bisa masuk papan utama. Kalau di bawah 100 miliar bisa masuk papan pengembangan. Nah, masuk papan pengembangan gimana Pak? Nah, ini bisa dipilih. Pilihannya ada 3. Kalaupun misalkan pilihan 3 ini nggak dapat, masuk papan akselerasi aja. Nggak apa-apa, papan akselerasi ini papan baru, papan bertumbuh lah istilahnya, pertumbuhan. Nah, kalau papan akselerasi itu asetnya di bawah, kalau mengikuti aset POJK 53, asetnya di bawah 250 miliar. Nah, tapi di papan pengembangan ini sebenarnya ada pilihannya. Net tangible asetnya di atas 5 miliar udah bisa tercatat di papan pengembangan, atau operational profit-nya di atas 1 miliar, dan market cap-nya di atas 100 miliar. Atau revenue di atas 40 miliar dan market cap-nya di atas 200 miliar. Kemudian syarat selanjutnya secara akuntansi adalah harus diaudit sama akuntan publik yang punya izin pasar modal. Kalau papan utama harus 3 tahun. Harus 3 tahun diaudit dan itu pun harus PTM. Wajar tanpa modifikasian. Kalau dulu namanya WTP. Jadi WTP boleh rugi 1 kali. Jadi minimal 3 tahun, 2 tahun harus WTP lah, kalau zaman kita WTP ya. Jadi laba rugi, nggak boleh rugi-rugi 3 tahun. Harus 2 tahun harus ada laba. Tapi kalau di papan pengembangan, nggak apa-apa, boleh rugi, tapi dengan catatan proyeksinya 2 tahun itu harus listing. Harus laba setelah listing. Setelah 2 tahun listing, jadi harus ada laba. Proyeksi 2 tahun harus ada laba. Nah, di papan akselerasi malah boleh rugi, tapi proyeksi tahun ke-6, jadi lebih lama lagi. Papan akselerasi itu proyeksinya 6 tahun, kalau papan pengembangan proyeksinya 2 tahun. Boleh dipilih. Nah, kalau di papan akselerasi, papan pengembangan 3 tahun sudah diaudit, pengembangan 1 tahun, kalau akselerasi 1 tahun belum diaudit pun nggak apa-apa, tapi minimal dia harus 6 bulan, kalau nggak salah saya, 6 bulan lah berdiri, itu boleh. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat struktur permodalannya berapa. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah Bapak Ibu lihat akuntansi dan keuangan. Ini yang paling penting. Terus biaya-biayanya gimana Pak? Nah, biaya-biayanya untuk listing nih, biaya pencatatan awal itu sama papan utama sama papan pengembangan. Jadi 1 juta per miliar dari kapitalisasi pasar. Jadi kalau kapitalisasi pasar perusahaan Bapak Ibu misalkan 100 miliar, berarti 100 juta biaya pencatatan awalnya. Jadi 1 juta per 1 miliar dari kapitalisasi pasar. Itu untuk biaya pencatatan awal. Terus nanti untuk tahunan, ada biaya pencatatan tahunan, itu kalau di papan utama 500.000 per miliar, kalau di papan pengembangan 500.000 juga, 500.000 per miliar. Ini kalau misalkan Bapak Ibu market cap-nya 200 miliar gitu, 200 miliar, tapi kita tetap bebankan pencatatan awalnya maksimalnya cuma 150 juta. Ini ada maksimalnya, jadi nggak sampai 150, kalau misalkan market cap-nya di atas 150 ya maksimal cuma 150. Nah,
sama juga, bawahnya juga gitu. Kalau misalkan dia nggak sampai 25 Pak, market pencatatan awalnya cuma 20 miliar, kita tetap bebankan sebesar 25 juta. Jadi tetap ada batas atas sama batas bawahnya. Nah, kalau papan asuransi 25 juta pencatatan awal, itu fixed rate. Terus biaya tahunannya pun 25 juta, tiap tahun dia 25 juta. Jadi awal tahunan juga 25 juta. Itu untuk di saham, untuk di obligasi, yang penting harus ada badan hukum. Oke, jadi obligasi, kalau tadi saham itu harus PT, nah kalau obligasi harus ada badan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian ini harus ada komite audit, sekretaris perusahaan, sama kayak itu. Nah, ini kalau di obligasi harus di rating dulu Bapak Ibu. Ini ada lembaga rating yang harus memberikan rating. Ini bedanya saham sama obligasi. Ada lembaga rating independen yang akan merating perusahaan Bapak Ibu. Oke, ini persyaratan umumnya. Nah, begitu perusahaan Bapak Ibu mendapatkan pernyataan efektif, baru Bapak Ibu bisa mengeluarkan yang namanya prospektus. Ini adalah informasi yang dibutuhkan investor waktu membeli perusahaan Bapak Ibu. Apa aja informasi yang diperlukan di prospektus? Pertama adalah informasi umum. Apa nama perusahaannya, kegiatan usahanya apa, anggaran dasarnya siapa, berapa, pemegang sahamnya siapa, manajemennya siapa, itu diperlukan juga sama investor. Selain itu, prospektus juga memberikan informasi keuangan, informasi legal, informasi tentang IPO. Nah, khusus yang untuk obligasi atau sukuk, ada rating, informasi rating. Apa ratingnya dari lembaga pemerintah? Siapa wali amanatnya? Ini juga harus diberikan informasi di prospektus. Oke, nah kalau Bapak Ibu sudah siap nih perusahaannya. Nah, koordinasi antara perusahaan dan profesi lembaga penunjang sangat penting, baik dalam proses persiapan maupun eksekusi. Nah, Bapak Ibu harus bentuk yang namanya, pertama sebelum dimulai tim internal atau tim eksternal, ini nih, rapat umum pemegang saham dulu. Jadi kalau misalkan kayak Pak Usli, seingat saya 7 bersaudara nih, 7 bersaudara itu harus sepakat dulu semuanya. Waktu itu ada 2 atau 3 dari 7 bersaudara tidak setuju, ya itu nggak akan bisa juga untuk go public. Jadi semuanya harus sepakat, kita sepakat untuk menjadi perusahaan go public, dari perusahaan publik, baru bisa membentuk yang namanya tim internal dan tim eksternal. Nah, tim internal ini siapa aja? Tim internal biasanya ada ketua tim IPO, terus ada tim akuntansi, tim hukum, tim bisnis, sama anggota tim internal. Nah, ini tadi, ini divisi-divisi yang biasanya akan banyak diminta informasi sama tim eksternal. Tim eksternal ini biasanya ketuanya adalah underwriter. Nah, underwriter ini, perusahaan sekuritas ini yang akan membantu Bapak Ibu. Nah, underwriter ini nanti akan mencarikan siapa akuntan publiknya, siapa konsultan hukumnya, siapa notarisnya, siapa biro administrasi efeknya, siapa apprecialnya. Nah, ini para tim eksternal ini akan bekerja sama dengan para tim internal. Nah, tim internal ini yang akan banyak koordinasi dengan profesi-profesi penunjang. Ini harus sinergi dan harus berkolaborasi, harmoni sesuai dengan temanya kita. Antara tim internal sama tim eksternal ini harus harmoni sampai akhir. Bahkan nanti di tahun-tahun selanjutnya juga ini diperlukan beberapa profesi-profesi penunjang ini. Oke, nah ini tim IPO. Tim IPO, tim eksternal, ini biasanya ketua tim IPO-nya adalah underwriter. Ini koordinator tim IPO dan penyiapan dokumen. Terus ini underwriter juga yang membantu menawarkan saham. Nah, tadi kan ada profesi-profesi penunjang. Nah, tugas mereka apa aja? Akuntan publik, ini audit laporan keuangan sama memberikan opini audit. Tadi, WTPK atau tidak WTPK atau disclaimer kah, ini akuntan publik independen yang mengeluarkan opini audit. Nah, konsultan hukum tugasnya apa? Dia mengeluarkan legal audit sama legal opini. Nah, notaris tugasnya adalah memberikan informasi perubahan anggaran dasar, mengecek akta-akta perjanjian. Nah, ini ada biro administrasi efek, ini yang mengadministrasikan efek, appraisal yang menilai aset. Kalau Bapak Ibu misalkan, kami nilai pabrik kami 60 miliar, itu kan berdasarkan penilaian Bapak Ibu. Tapi harus appraisal yang menilai, baru bisa informasi itu diterima sama bursa. Kalau Bapak Ibu yang menilai sendiri itu tidak diterima biasanya informasinya sama bursa. Ini harus dicek oleh appraisal independen. Nah, khusus obligasi ada lembaga rating yang harus Bapak Ibu hubungi atau untuk nanti menilai perusahaan Bapak Ibu.
Nah, disinilah perusahaan, di tengah-tengah ini, perusahaan membutuhkan beberapa profesi dan lembaga penunjang. Inilah keharmonisan untuk go public sampai perusahaan ini menjadi perusahaan TBK. Oke, ini ada beberapa tips kunci sukses IPO yang telah kita saring dari berbagai perusahaan yang sudah tercatat. Nah, kalau mau sukses IPO-nya, itu harus memberikan story perusahaan yang bagus. Nah, di sini investor itu membeli adalah bukan membeli karena perusahaan, investor nggak langsung ketemu perusahaannya, jadi biasanya investor melihat dari story-nya, dari prospektus tadi. Yang dijual belikan adalah story. Nah, story apa aja informasinya? Pertumbuhannya, track record-nya, manajemennya solid apa enggak, bisnis plan perusahaan seperti apa. Nah, ini diperlukan untuk investor mau membeli apa tidak. Kemudian pemasaran. Nah, pemasaran ini nanti akan dibantu sama tim underwriter, tim perusahaan sekuritas. Underwriter sama emiten akan bekerja sama. Siapa target investor kita, bagaimana pre-marketing kita roadshow kemana aja, terus riset kita gimana. Kemudian kunci sukses yang ketiga adalah struktur dan tim. Ini saham yang ditawarkan berapa, kapitalisasinya itu juga menentukan, sindikasi kita sama siapa aja, tim IPO kita dan eksternal kita siapa-siapa aja itu juga berpengaruh. Karena investor sekarang udah pintar-pintar melihat, kalau perusahaan sekuritas, underwriternya perusahaan sekuritasnya nggak bagus, biasanya investor juga milih-milih. Tetapi mungkin kalau Pak Darmin karena sudah punya pengalaman, punya rekor muri, nah investor makin percaya tuh. Bisa dilihat juga kan dari beberapa kali IPO, panen selalu oversubscribe. Nah, salah satu yang juga kunci suksesnya adalah jadwal. Jadwal, kondisi pasar global dan domestik itu juga berpengaruh. Nah, kompetisinya seperti apa, momentum juga berpengaruh. Bahkan kadang-kadang Feng Shui hari juga berpengaruh. Jadi ada beberapa emiten yang lihat, Pak, tanggal cantik untuk IPO-nya bisa nggak? Oh bisa, nggak ada masalah kalau kita. Oke, terus nih kepercayaan pasar dapat, likuiditas dan apresiasi perusahaan itu bagus, naik turunnya bagus, bertumbuh. Nah, oversubscribe inilah yang dinamakan IPO yang sukses. Jadi masyarakat makin percaya, likuiditas naik, jual belinya itu ramai, terus harganya naik terus, waktu IPO oversubscribe, ini IPO yang sukses kita namakan di Bursa Efek Indonesia. Oke, nah terakhir dari kami, ini biasanya ada stigma atau informasi yang sering di pasaran atau di masyarakat bilang, Pak kami kan perusahaannya masih kecil, belum layak untuk go public. Justru salah, kita biasanya suka bilang, jangan nunggu besar untuk go public, tapi jadilah besar dengan go public. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu rendah hati, perusahaannya masih kecil. Enggak, justru karena go public, perusahaan Bapak Ibu harus Bapak Ibu besarkan. Gitu. Jadi jangan menunggu besar untuk go public, tapi jadilah besar dengan go public. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Sianget. Silakan Pak.